Baik, selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya hendak membahas tentang suatu hal yang baru dalam suatu seri yang baru, yaitu tentang bantahan saya terhadap materialisme. Apa itu materialisme? Materialisme ada suatu pemikiran atau tesis yang berbunyi seperti ini bahwa hanya ada materi. Nah, pertanyaan saya terhadap tesis ini sederhana. Apa yang dimaksud dengan materi? Mungkin ada jawaban yang mungkin adalah materi adalah segala hal yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, suatu hal yang materialistis atau suatu hal yang bersifat materi itu adalah satu-satunya yang ada. Jadi semua hal yang ada itu hanyalah materi. Artinya semuanya itu dibatasi oleh ruang dan waktu, semuanya itu pokoknya ya hanya materi saja. Nah, saya memiliki sanggahan. Sanggahan saya adalah sederhana bahwa pikiran dan emosi kita itu jelas-jelas tidak bersifat ragawi. Jelas-jelas mereka tidak memiliki sifat jasmani, mereka melampaui ruang dan waktu karena kita bisa mengakses suatu benda melalui pikiran kita, melampaui ruang dan waktu itu sendiri. Jadi jelas dan emosi kita juga ya wujudnya apa gitu, apa wujud emosi. Emosi itu nggak ada bentuknya gitu. Maka jelas-jelas dua hal tersebut itu tidak memiliki sifat dan ruang dan waktu. Nah, mungkin ada orang-orang yang bisa menjawab bahwa oh, pikiran dan emosi pun juga dibatasi ruang dan waktu. Oke, ya. Saya memahami jawaban tersebut bahwa pikiran, saya tidak begitu banyak berbicara tentang emosi ya, lebih banyak tentang pikiran. Bahwa pikiran itu di eh, dibatasi oleh diri kita, ya dibatasi oleh pribadi manusia yang memikirkannya secara ruang dan waktu bahwa manusianya kedagingannya itu ada. Jadi ada yang berdaging, ada yang beruang dan berwaktu, yaitu tubuh kita, sehingga pikiran itu terbatas oleh diri kita sendiri. Oke, fine, benar. Tapi itu kan dalam perspektif kita manusia menghadap manusia. Manusia terhadap pikirannya sendiri, apakah itu mutlak dibatasi oleh ruang dan waktu? Menurut saya tidak. Misalnya gini, pikiran suatu mobil jelas tidak secara harafiah berukuran atau beruang mobil yang nyata. Dan walaupun memang kalau misalnya kita berpikir gitu, ya mobilnya memang ada bentuknya, ada ukurannya, ada waktunya juga secara relatif terhadap pikiran kita, iya. Tapi itu tidak secara langsung ada di dalam dunia yang waktu yang nyata dan konkret, gitu. Maka hal ini mengarahkan pikiran saya kepada suatu titik yang membuat saya berpikir bahwa sebenarnya ruang dan waktu itu tidak semutlak yang kita pikirkan, ya. Maksudnya gimana? Jadi bahwa yang namanya ruang dan waktu ataupun materi itu pun memiliki lapisan-lapisan derajat-derajatnya. Jadi tidak serta-merta hanya ada satu ruang dan waktu yang kita bisa lihat semua ini, enggak. Ada ruang dan waktu yang lebih tinggi, ya. Kalau misalnya kita berpikir secara sangat abstrak ya, waktu itu apa sih? Ya waktu itu kan hanya suatu aliran keberadaan, aliran perubahan dalam keberadaan kenyataan yang kita miliki saat ini. Waktu itu ya sebenarnya seperti itu, atau keberlangsungan keberadaan, tapi lebih tepatnya pengukuran perubahan. Di mana ruang itu adalah keterbatasan sebenarnya. Ruang itu definisinya dasarnya adalah keterbatasan. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa oh semua hal itu diikat oleh ruang dan waktu, artinya kita mengatakan bahwa segala hal itu terbatas. Ini adalah kesalahan yang fatal. Ini sangat fatal. Karena artinya dengan mengatakan semua hal itu terbatas, baik secara ruang dan waktu yang sangat sempit secara fisik, ataupun ruang dan waktu yang lebih tinggi, misalnya ruang dan waktu para malaikat atau ruang waktu yang lebih rendah para setan, jin, dan seterusnya. Itu artinya kita menafikan suatu kenyataan yang adikodrati yang lebih tinggi dari semuanya itu yang sebenarnya tidak terbatas. Itu yang sebenarnya menjadi masalah dari materialisme. Karena materialisme menghancurkan dasar-dasar ketuhanan yang Maha Esa yang kita akui di dalam negara ini. Dan menyederhanakan segala hal menjadi suatu hal yang terbatas saja. Sehingga sebenarnya ya itu banyak sih, itu larinya kemana-mana. Tapi intinya bahwa setidaknya kalaupun materialisme dipahami secara luas,
ya, secara luas itu tetap menyanggah materialisme yang lebih rendah, yang fisikalisme ya, istilahnya fisikalisme. Karena kita mengetahui sekarang bahwa ada ruang dan waktu yang lebih tinggi dari ruang dan waktu yang kita miliki sekarang ini. Ya, saya pikir untuk sekarang cukup saja pembahasan saya. Terima kasih. Semoga Anda berbahagia. Amin.